Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah persekutuan kemitraan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah di sorga, Yesus Tuhan, Allah penyelamat kehidupan ini. Kepadamu di malam hari ini, kami datang dan mengucap syukur padamu, oleh karena kasih, kebaikan, dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami boleh ada dalam ibadah kemitraan di malam hari ini. Biarlah ibadah ini Tuhan berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kami akan membaca dan mendengarkan firman. Kami mohon Tuhan curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, urapilah kami, agar firman-Mu yang kami baca, kami dengarkan, biarlah menjadi berkat kekuatan, serta menjadi pedoman bagi kehidupan kami untuk menjalani hari-hari hidup pemberian Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan di malam hari ini terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Roma pasal 9, terbaca pada ayatnya yang ke-15 hingga pada ayatnya yang ke-16, yang berbunyi demikian. Pilihan atas Israel. Ayatnya yang ke-15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Demikian firman Tuhan. Laki-laki gereja, laki-laki dan perempuan gereja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Lembaga Pembinaan Gereja Protestan Maluku minggu ini akan memberikan tema hidup dalam kemurahan hati. Dalam nas bacaan kita di saat ini, Rasul Paulus menggambarkan tentang kemurahan hati Allah yang telah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Melalui surat pengimbalan kepada jemaat di Roma, Paulus hendak menegaskan bahwa keterpilihan Israel sebagai bangsa pilihan Allah adalah merupakan kehendak bebas Allah. Pilihan itu bukan karena Israel berkenan bagi Allah, bukan pula karena usaha serta upaya Israel untuk mendapatkan simpatik Allah, tetapi pilihan tersebut sebagai wujud belas kasihan serta kemurahan hati Allah kepada Israel. Bagi Paulus, hal ini merupakan sebuah sukacita besar yang mesti dimaknai dan disyukuri oleh Israel yang dipilih Allah sebagai bangsa dari sekian banyak bangsa-bangsa dan suku bangsa untuk mewujudkan berkat Allah bagi dunia dan semua manusia. Namun Paulus juga sedih sebab keterpilihan tersebut tidak dijaga dengan baik oleh Israel dengan menunjukkan sikap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah dalam Kristus. Israel sejak keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan adalah merupakan pengalaman dan kenyataan betapa tegar tengkuknya bangsa pilihan Tuhan ini. Mereka mendukakan hati Tuhan dengan menyembah kepada Allah lain, hidup menurut kehendak hati dan kemauan mereka. Pengalaman dan kenyataan ini sering menimbulkan sakit hati Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Roma bahwa tidak semua yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Laki-laki dan perempuan gereja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, penegasan Rasul Paulus ini mengingatkan jemaat Roma termasuk kita semua bahwa telah nyata pengasihan dan kemurahan hati Allah bagi orang-orang yang Allah berkenan, di mana dengan sukacita mereka membuka hati untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Mereka itulah yang disebut sebagai bangsa pilihan Allah, Israel perjanjian baru serta menjadi keturunan Abraham. Pilihan tersebut
bukan lagi secara darah dan daging, namun secara iman dan keyakinan, serta pengakuan kepada Kristus yang diwujudkan melalui sikap dan perilaku hidup yang taat dan setia kepada Allah. Hal ini menjadi peringatan bagi bangsa Israel, khusus jemaat Roma, agar kebanggaan sebagai bangsa pilihan Allah bukan turun secara biologis, anak-anak Abraham, tetapi pilihan itu kepada siapa saja yang diperkenankan Allah sebagai wujud kemurahan hatinya untuk memilih dan menyelamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, penegasan ini pun bagi kita sebagai persekutuan, kemitraan, sekaligus mengingatkan kita untuk tidak terbuai dan mengklaim kemurahan hati Allah itu hanya kepada kita sebagai orang Kristen. Padahal sikap serta perilaku hidup kita terkadang jauh dalam menyaksikan dan mewujudkan sikap kekristenan itu sendiri yang meneladani Tuhan Yesus. Marilah kita mempeloporinya melalui tugas dan pelayanan kita sebagai persekutuan kemitraan dalam bersaksi dan memuliakan Tuhan lewat sikap hidup di tengah tantangan, persoalan, dan juga ancaman virus 19. Kemurahan hati Allah yang terus menjaga dan melindungi kita menjadi bukti cinta kasih-Nya yang melimpah dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kita melakukan tanggung jawab bersaksi dan melayani ini dengan sukacita sebagai jawaban atas pengasihan dan kemurahan hati Allah yang telah menyelamatkan kita semua. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua yang mendengarkan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pemberi napas kehidupan, kepadamu di malam hari ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan dan pertolongan-Mu bagi kehidupan kami diselamatkan. Terbukti hingga sampai saat malam hari ini kami ada dan masih ada. Semuanya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami Tuhan dengan seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami sebagai laki-laki dan perempuan gereja dalam persekutuan di malam hari ini. Kami datang dan membawa seluruh hidup dan kehidupan kami semua. Pergumulan kami datang dan menyerahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya Yesus Kristus adalah kekuatan kami. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang dan membawa seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, inilah kami dengan seluruh kehidupan kami, dengan seluruh tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan di kota ini. Kami semua yang bekerja, beraktivitas di kota ini, baik kami sebagai PNS, pegawai swasta, maupun dengan berbagai macam profesi dan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kami berdoa, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Tuhan kuatkan dan mampukan kami untuk menjalani serta melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik adanya, setia, taat,
dalam melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab kami. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami, berkatilah hari-hari hidup kami di kota ini. Jaga, lindungi, dan sertai kami selalu ya Bapa, dimanapun kami berada. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kesehatan, dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu sertai kami, Engkau selalu memberkati kami dengan segala apa yang kami lakukan dalam melaksanakan seluruh tugas hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah kami baca, kami dengarkan. Biarlah Tuhan memberkati firman ini bagi kami, agar dimanapun kami berada dalam melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab kami, kami tetap terus hidup di dalam takut akan Tuhan, melakukan seluruh karya-karya ikan yang meneladani kasih dan kebaikan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami menjadi lilin-lilin yang tetap terus menyala dan menyinari akan seluruh kehidupan orang-orang yang ada di lingkungan di mana kami bekerja maupun di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan, lewat sikap dan perbuatan kami mencerminkan kasih dan kebaikan Kristus dimanapun kami berada. Ajarlah kepada kami Tuhan untuk tetap terus melakukan yang terbaik demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah memberi persembahan syukur kepadamu dari kekurangan dan kelebihan kami. Kami percaya Tuhan menerima dan memberkati akan persembahan syukur kami. Ajarlah kepada kami Tuhan, agar tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan ini, kami mendoakan akan seluruh hidup dan kehidupan kami semua. Kami yang ada di kota ini, yang ada dalam 3 sektor, 6 unit, dari unit Bukit Zaitun sampai pada unit Solavide. Dimanapun kami berada, di tempat tinggal kami, rumah-rumah dinas kami, kos-kosan kami, kontrakan kami, bahkan di mana saja, kami berdoa Tuhan menjaga, menolong, dan memberkati kami, supaya kami yang ada dan tinggal di kota ini aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami bergumul bersama dengan masa depan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan membuka jalan bagi mereka. Tuhan akan memberkati masa depan anak-anak kami yang ada dan tetap terus berjuang untuk mencari masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sungguh Tuhan, hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Kami mendoakan juga Jemaat Immanuel Ternate. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, mulai dari ketua majelis jemaat, perangkat pelayan, kami semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami semua hidup di dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Bapa dengan seluruh hidup dan kehidupan kami di malam hari ini. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, lalu hanya di dalam nama Yesus Tuhan, yang adalah Juru Selamat kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur, dan akhirnya kami mohon janji berkat dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kami, dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, tinggal menyertai dan memberkati kami semua, hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita di malam hari ini. Selamat malam, Shalom.